Susan Cahyanti selaku Kepala Puskesmas sekaligus mentor. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula Puskesmas Tabelan dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan hasil laporan, yang ketiga tanya jawab dan arahan dari mentor, dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu paparan laporan hasil orientasi oleh Ibu Erna Sawitri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan waktu untuk memberikan laporan tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dan kemudian inovasi yang akan saya paparkan adalah lentera bias, yaitu link elektronik untuk temukan segera ibu hamil dan ibu nifas. Perkenalan dulu, saya ada Erna Sawitri. Di sini sebagai jabatannya adalah pelaksana terampil bidang terampil dengan unit kerja Puskesmas Tabelan, dan dengan mentornya adalah Dr. Happy Awan Cahyanti. Selanjutnya ini terdiri dari 4 bab. Kemudian yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah bab pendahuluan. Pendahuluan dari P3K untuk dilakukan orientasi ini adalah dengan maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Selain maksud dan tujuannya, kurang lebih ada 3, yaitu adalah untuk meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, dan masyarakat melalui akses informasi kesehatan yang lebih mudah, kemudian memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat dengan cara lebih efisien, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader. Di mana orientasi yang saya lakukan yaitu waktu orientasi untuk angkatan saya adalah angkatan ketiga, dimulai pada tanggal 3 September 2024 untuk pembukaannya, kemudian untuk pelaksanaan MOOC mulai 3 Oktober sampai 23 Oktober 2024, di mana tempat pelaksanaannya adalah Puskesmas Tabelan. Dan yang untuk bab kedua adalah nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, yaitu dengan visi dari Pemkot Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ada beberapa misi, tapi yang saya tampilkan adalah kurang lebih 3. Untuk misi dari pemerintah Kota Surakarta adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Dan 3 adalah mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, dari visi misi adalah manajemen kepegawaian P3K meliputi ada beberapa, yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian untuk penilaian kinerja P3K itu ada beberapa, yaitu penilaian kinerja P3K bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian penilaian kinerja P3K yang disebutkan dari ayat pertama tersebut itu di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi itu juga memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat untuk dicapai, dan selain itu juga untuk perilaku pegawai.
Selain juga untuk yang C adalah penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Selain itu juga peraturan disiplin P3K kurang lebih ada 5, yaitu dari presensi kehadiran, kemudian inspeksi mendadak atau sidak, kemudian penilaian kinerja pegawai, pengawasan atasan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya adalah bab ketiga, tadi adalah visi, nilai dan etika organisasi. Organisasi di sini ada Dinas Kesehatan, di mana visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dan visi Dinas Kesehatan kurang lebih yang saya tampilkan ada beberapa, tapi saya tampilkan adalah 5. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruangan dan infrastruktur kota dan untuk kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Dan terakhir ada mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk visi Puskesmas Pabean sendiri, yaitu adalah menjadi pusat pelayanan kesehatan yang modern, yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, tangguh, dan berbudaya. Di mana misi Puskesmas adalah memantapkan manajemen tata kelola Puskesmas yang profesional, efisien, efektif, dan kolaboratif. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan Puskesmas yang gesit, terpadu, dan bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien. Dan yang ketiga adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk perilaku hidup bersih, sehat sebagai upaya kesehatan komprehensif berkelanjutan. Selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu bab 4, rencana dan hasil kerja dari P3K yang saya ambil. Yang pertama adalah identifikasi isu. Karena saya ambil karena yaitu masih terdapatnya kematian ibu dan kematian bayi di wilayah Puskesmas Pabean. Kemudian selain itu pendataan dari kader belum lengkap untuk mengisi data dari Dinas Kesehatan, dan kecepatan dalam memberikan informasi ibu hamil dan ibu nifas masih kurang. Dari identifikasi tersebut, maka isu yang saya angkat adalah pendataan dari kader yang belum lengkap untuk mengisi data dari Dinas Kesehatan, dan juga kecepatan dalam memberikan informasi ibu hamil dan ibu nifas masih kurang. Gagasan yang saya angkat untuk inovasi ini adalah Lentera atau link elektronik temukan segera ibu hamil dan ibu nifas, di mana ada beberapa tahap pembentukan link ini. Yang pertama adalah langkah awal untuk identifikasi. Tahapan kegiatan pertama saya berkoordinasi dengan kader, dengan hasilnya adalah untuk mengetahui kesulitan kader dalam pendataan yang benar. Kemudian langkah awal identifikasi, saya berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor mengenai permasalahan yang ada. Contohnya yaitu pendataan kader yang belum lengkap untuk mengisi data dari Dinas Kesehatan. Kemudian kecepatan dalam memberikan informasi ibu hamil dan nifas yang masih kurang. Dari komunikasi dengan mentor, maka saya akan mendapatkan persetujuan dari mentor untuk pendataan secara elektronik. Setelah dilakukan identifikasi, kita lakukan merencanakan aktualisasi, yaitu yang tahap pertama yaitu saya merancang link website yang berisi pertanyaan terkait kehamilan dan persalinan, sehingga output dari kegiatan yang pertama yang merancang itu kita mendapatkan 3 item pengisian, yaitu ibu hamil, ibu nifas, dan berupa buku KIA digital yang bisa ditampilkan dalam link tersebut. Kemudian setelah kita lakukan perencanaan link website, kita lakukan meminta atau persetujuan dengan mentor terkait pembuatan link website tersebut berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Kemudian dengan hasil dari
permintaan persetujuan tersebut, kita mendapatkan persetujuan dari mentor agar disetujui dari pertanyaan-pertanyaan dalam link website. Kemudian setelah dilakukan tersebut, kita membuat aktualisasi yaitu membagikan link website tersebut agar dapat diakses oleh kader, bisa menggunakan smartphone maupun laptop. Dengan hasil atau outputnya adalah pembagian link yang saya lakukan waktu acara pertemuan di Linset, kemudian posyandu, dan pembagian lewat WA group dengan 4 kelurahan. Selanjutnya membuat aktualisasi, saya melaksanakan aktualisasi, yaitu pengisian link website oleh kader di wilayah saat menemukan ibu hamil, ibu bersalin nifas dengan bimbingan atau pengawasan dari petugas kesehatan. Setelah pengisian itu, kita mendapatkan hasil terkumpulnya data link di website yang bisa diakses oleh tenaga kesehatan Puskesmas Stabilan untuk pelaporan PWS-KIA. Yang terakhir adalah untuk kegiatan, yaitu melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu dengan cara evaluasi pemahaman kader ke pengisian link. Didapatkan ternyata dengan evaluasi, alhamdulillah ibu kader bisa mengisi dan mengetahui cara mengisi ibu hamil dan ibu nifas di link tersebut dengan benar. Rencana kerja 5 tahun, kurang lebih yang pertama adalah untuk tahun pertama ini saya membuat link Lentera Bias dengan output mendapatkan rekapan ibu hamil dan ibu nifas secara cepat. Kemudian yang tahun kedua mengembangkan tampilan website dan menambahkan terus yang dibutuhkan kondisional ya. Jadi untuk tahun kedua saya rencana untuk menambahkan data bayi baru lahir atau pindahan, sehingga umpamanya ada bayi baru lahir atau pindahan, bisa ibu kader bisa langsung mengeklik link tersebut. Kemudian yang tahap ketiga adalah saya mengembangkan dengan tambahan data balita baru. Yang kedua tadi bayi, yang ketiga tahap ketiga adalah data balita baru atau pindahan, sehingga mempermudah percepatan data agar segera bisa masuk ke Puskesmas Stabilan. Kemudian yang tahun keempat saya akan mendapatkan di link tersebut adalah tambahan tentang jadwal untuk klaster kedua, sehingga ibu kader, dengan tujuan ibu kader mengetahui informasi tentang jadwal pelayanan yang dilakukan di klaster 2. Kemudian di tahun kelima saya menambahkan di link tersebut, yaitu adalah buat link EPDS atau kuesioner kesehatan mental untuk ibu nifas, sehingga seorang ibu kader apabila melakukan kunjungan ke rumah ibu nifas kurang lebih 7 hari bisa langsung mengeklik link tersebut, sehingga bisa masuk data tersebut ke Puskesmas Stabilan. Dokumentasi bentuk Lentera Bias atau link elektronik temukan segera ibu hamil dan ibu nifas, terdiri dari 3, ibu hamil, ibu nifas, dan kemudian yang terakhir adalah download buku KIA secara digital. Untuk pengisian pendataan ibu hamil baru bisa terdiri dari nama ibu, NIK, alamat, HPL, HPMT, dan kepemilikan dari buku KIA. Kemudian untuk ibu bersalin sesuai dengan isiannya ya, ada nama, alamat, NIK, tempat bersalin, tanggal bersalin, dan nama bayi sampai pemberian vitamin A. Kemudian dokumentasi dari konsultasi dengan mentor yang kurang lebih 3 kali pertemuan. Kemudian pembagian link lewat WA group ya, dari 4 kelurahan Ketelan, Keprabon, Timuran, dan Stabilan. Kemudian setelah itu saya juga melakukan pembagian link juga waktu pertemuan di Linset, di mana ibu-ibu kader yang datang. Kemudian juga acara posyandu. Dan setelah dilakukan pembagian link dari awal bulan Oktober sampai sekarang, kita mendapatkan beberapa rekapan kurang lebih 5 ibu hamil baru yang bisa langsung kita lihat dan diisi oleh ibu kader ini. Kemudian ini yang ibu bersalinnya. Ibu bersalin kurang lebih untuk bulan Oktober. Sekian, terima kasih. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dan terima kasih kepada Ibu Irna Sawitri atas paparannya. Acara selanjutnya adalah arahan dari mentor dan tanya jawab kepada Dr. Evi Awan Cahyati. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya Bu Erna, sudah cukup bagus. Yang ingin saya tanyakan di sini ada tadi saya lihat mengenai ini kan lentera bias ya, lentera bias, temukan segera ibu hamil, ibu nifas. Ini khusus wilayah binaan puskesmas kita. Untuk yang bertempat tinggal KTP kita, KTP stabilan, tapi dia berdomisili di luar wilayah, sudah tercakup belum? Kalau dari yang kemarin ya Bu, itu kalau saya kan kader ibu. Ya, terima kasih. Kemarin dari kader, kalau Mbak saya suruh tanya dulu sama ibu hamil tersebut, lalu ibu bersalin tersebut, dia sudah didata di sana apa belum? Kalau didata di sana belum, dimasukkan di wilayah kita, karena tidak di sana tidak memantau ibu hamil tersebut. Misalnya dia tinggal di wilayah luar kota Solo, berarti tetap ada hubungan yang kadernya ya, dengan mengandalkan kader di wilayah ya, meskipun sudah tidak menempati di wilayah tersebut si hamilnya, karena itu kan bisa mendongkrak capaian kinerja kita ya. Kemudian untuk jejaring mungkin bisa dimasukkan juga jejaring yang klinik persalinan manis, itu kan wilayah kita ya. Jadi sambil mereka menunggu, sambil mengisi link ini, jadi nanti si pasiennya itu kan nunggu sih lama itu karena antrian. Nah, jadi kita meminta tolong bantuan jejaring untuk memberikan link ini kepada pasiennya. Jadi kan ini akan menambah capaian kinerja kita, mendongkrak. Ini inovasi yang bagus. Kan ada klinik mamis, terus bidan pin ya, ada dua tuh yang menangani persalinan ANC, Jasmin, mamis, Sama KIA. ini AI, ini AI kan enggak, AI kan enggak. Ya, berarti Mbak Jasmin, mamis, bidan pin juga kan bicara kita. Nah, tiga tempat itu diberikan oleh ini juga. Nanti mereka memberikan ke pasiennya, biar pasiennya mengisi sendiri sambil menunggu antrian. Terutama pasien-pasien yang asalnya dari 4 binaan kelurahan kita. Kan mereka kan paham loh, maksudnya ini tes. Kita masukkan dari saya seperti itu. Kemudian ini terakhir di dalam linknya ya, pemberian vitamin A. Iya, berapa? Maksudnya gimana? Pemberian vitamin A itu kan kurang lebih 2 kalau Waktu nih pas kadang-kadang untuk ibu itu kadang-kadang waktu bersalin cuma dapat 1 gitu aja. Nah, itu kalau banyak kekurangan kita bisa lakukan kunjungan rumah dan pemberian vitamin A. Oh, dilanjutkan dengan kunjungan rumah bagi yang masih kurang atau yang belum. Soalnya akhirnya ibu-ibu kan bingung, ini berapa apa? Setelah saya lihat hasil rekapan yang muncul dari jawaban ibu-ibu, munculnya cuma dia berapa, itu juga. Ya, ini kan sebagai evaluasi, berarti ada perbaikan. Entah nanti diubah kata-katanya atau ya jumlah titik-titik. Nah, jangan berapa. Karena mereka juga bingung, akhirnya mereka klik ya berapa. Karena akhirnya tidak bisa terevaluasi dengan baik toh. Karena kaitannya nanti dengan kunjungan ke rumah. Ini sudah bagus, saya lihat, karena mendongkrak capaian kinerja puskesmas. Karena kita kan banyak yang warga Boro ya. Satu lagi, di sini kan disebutkan ya alamat. Ini alamat KTP apa alamat domisili? alamatnya itu saya menggunakan alamat KTP. Alamat KTP. Yang Kalau itu kalau warga Boro gimana itu? Karena kita kan Boronya tinggi ya. Warga yang Boro yang
pos yang sementara ya. Ini agak sedikit nanti ada rencana untuk pengisian alamat tuh ada 2 katanya ya. ada 2 isi. Nah, di websitenya nanti 2 alamat KTP sama alamat domisili. Jadi itu akan lebih jelas untuk Mbak Erna dalam pelacakan, terus dalam mengisir itu. Oh ini warga Boro, ini warga emang asli wilayah kita seperti itu ya. Saya rasa cukup dari saya sudah cukup bagus. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua. Silahkan. Dari Bu Dewi mau menambahkan? Dari yang lain? Bagaimana terbuka? Yang ditanyakan kaitan sama dari Promkes, ada yang mau tanyakan tidak? Ya. Nanti ini masuk ke dalam langkah ya, diberikan ke dalam langkah posyandu sahabat masyarakat ya, ikuti bagikan linknya nih, ikuti bagikan waktu acara posyandu. Kalau yang kemarin saya bagikan ke posyandu, tapi kan yang pertama karena yang pertama WA group, kemudian nanti rencana ketua dari posyandu itu kan di WA grupnya ada beberapa semua kader. Nah, di sini saya bagikan di mana nanti kurang lebih akhir bulan atau akhir bulan saya mengingatkan bimbel-bimbel mengingatkan untuk kalau ada ibu hamil baru atau ibu nifas baru untuk mengisi link. Nanti kalau umpamanya pas pertemuan posyandu mungkin hanya mengingatkan ya Bu lah. Itu linknya udah masuk ke WA Ya, bisa. Ini ibu hamil baru ya? Nanti anak pertama apa ibu hamil? Ini rencana ibu hamil baru dan ibu nifas dulu. Kan ibu hamil baru tulisannya di link itu ya. Berarti ibu yang hamil anak pertama apa semua ibu hamil? Ya semuanya ibu hamil. Ibu hamil anak 1, 2, 3 yang hamil baru Ibu hamil itu ya. Berarti kan sebenarnya kata-kata barunya nggak ada pengaruhnya ya. Iya kan? Soalnya kalau sana ibu hamil baru, oh berarti hamilan yang baru, anak pertama, anak kedua kan anak lama ya ibaratnya ya. Ya, mungkin ada itu ya, sedikit edit juga ya, ibu hamil gitu. Jadi kan hamil berapapun dia akan laporan gitu loh. Nggak hanya pas hamil anak pertama saja karena dianggapnya baru gitu. Ya, terima kasih Bu Erna. Saya kembalikan kepada Mbak Ria. Kepada Dr. Ebi Aman Cahyanti selaku Kepala Puskesmas dan juga sebagai mentor. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu hadirin pada siang hari ini. Untuk penutup acara pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya. Demikian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Mari kita tutup acara hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian acara seminar pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan memberikan manfaat dan apa yang sudah kita rencanakan bersama 5 tahun ke depan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.